Oke teman, jadi di sini gue memutuskan untuk menutup posisi gue terlebih dahulu ya dengan loss sekitar 100 US dollar, dimana nanti gue akan open lagi ya. Jadi selama kita close teman, lalu kita open di level yang ada di bawah teman ya, ternyata memang dia turun lagi, lalu kita membuka posisi long baru lagi, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Nah, ada beberapa alasan juga kenapa akhirnya gue memutuskan untuk close terlebih dahulu, seperti yang gue bilang di beberapa video yang lalu. Bisa aja ada terjadi support di area 226 sampai 228 ya. Kemarin kita mengalami support di daerah 228 ini sebagai salah satu support terkuat, cuman gue ngelihat satu candle pumpnya ini ya, candle follow up ini nggak cukup kuat temen ya. Itu salah satu alasan kenapa akhirnya gue close juga. Terus yang kedua, gue ingin memperpanjang SL gue teman, itu yang paling penting ya. Jadi SL yang gue incer-incer sebenarnya ini ada di level 20.700 teman. Dan gue ada bilang kemarin kalau misalnya Bitcoin turun temen-temennya, karena kita nggak pengen ngelihat DAM terjadi sampai ke area level 215 temen-temennya, karena ini bisa meningkatkan resiko fake out tuh bisa terjadi. Nah sebaliknya di daerah support yang sama ini juga bisa aja menjadi titik pantul untuk Bitcoin ya, dengan chance sekitar 40%, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Buat kalian yang mungkin saat ini pengen memanfaatkan short sementara atau ngelong teman-teman, pastinya short bakalan lebih berbahaya ya dibandingkan ngelong. Makanya gue juga, meskipun gue tahu kayak Bitcoin entah bakalan koreksinya bakal lebih dalam lagi, tetapi gue nggak open short karena gue tahu itu akan lebih bahaya. Di jangka panjangnya gue ngeliat tren line ini bakalan masih terus berjalan sampai ke level 30.000 ya, tren bullish ini. Kalau misalnya kalian ingin buka posisi trade baru, di sini gue bisa saranin salah satu platform yaitu BingX di sini ya. BingX ini memiliki leverage Bitcoin sampai 125 kali. Selain itu, biaya featuresnya juga sangat rendah dibandingkan market yang lain, dan dia memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu, bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar. Nah, untuk chance 40% yang gue bilang adalah nih, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada resisten teman ya, yang multiple time kita sentuh teman di sini. Ada di 14, ada di 8 Juli di sini ya, dan ini kalau misalnya kita ukur nih ya, garis symmetrical triangle ini bisa menjadi titik support terbaru untuk Bitcoin yang ada di level 21,5 ini. Jadi meskipun ini meningkatkan chance kemungkinan kita bakalan fake out sekitar 60%, tetapi masih ada harapan sekitar 40% kita mantul dari trend line ini teman ya. Nah kalau misalnya kalian tahu kan harga liquid atau harga SL gua ada di sekitaran 21,5 sampai 216 juga. Itu sebabnya kenapa gua nggak pengen meresikokan diri sendiri gitu ya, untuk ketika kita nyentuh 21,5 nggak taunya kita masuk ke area 40%, dimana akhirnya kita malah mantul kembali teman-teman. Meskipun ya dari polanya sendiri kalau misalnya kita udah pump dari level 27 sampai 246, harusnya kita nggak balik ke level 21,5 ini ya. Ini cukup berbahaya kalau misalnya kita balik ke 21,5 ini. Nah untuk cari aman aja, gue mungkin akan open di harga yang lebih rendah, entah itu di level 22, dimana di level golden ratio untuk Bitcoin ini ada di level 22,2 teman-teman ya, 22.200. Itu juga ada di level exactly nih 22.200 nih teman-teman ya. Ini adalah resisten yang terjadi di tanggal 8 Juni teman-teman, 22, 23 gitu ya. Jadi ya resisten yang berubah menjadi support saat ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sentuh golden ratio 22 sampai 22.300, bisa jadi kita ada support di sana karena di level Fibo 0618 teman-teman, bisa juga ada di 786 ini ya, yang dimana 786 ini seharusnya ini udah lebih besar gitu resiko untuk fake outnya gitu teman-teman ya. Jadi either di 22 awal sampai 21,5 mungkin ada level jaring 2 teman-teman ya. Kalau bisa dapat di 21,5, SL-nya ini akan semakin tipis teman-teman ya. Jadi ini juga sebenarnya meminimalisir kerugian kita teman-teman ya, karena SL-nya ada di level 27. Kenapa di level 27 teman-teman ya? Dikarenakan kalau misalnya kita ukur dari time frame sehari, Bitcoin so far teman-teman nih, kalian perhatikan candle merahnya ya, semakin lama supportnya itu semakin tinggi teman-teman. Nah di sini kan awalnya kita bisa lihat support di mulai dari 17,6, lalu di sini 18,6 di sini ya, lalu di sini di level 19,2,
lalu di sini 27, pastinya kita nggak pengen nge-break support candle harian kita ini teman di bawah level 27 ini. Kalau misalnya kita break di bawah level 27 ini teman-teman ya, sebagai support terkuat untuk Bitcoin ya di level 27 ini, itu menurut gua kemungkinannya akan menjadi meningkat teman-teman. Kemungkinan bisa menjadi 70% ya, jadi bukan 60 lagi, tetapi higher chance teman-teman 70% atau bahkan di atas 70%. Bisa aja ini adalah fake out teman-teman ya, pump yang selama sebulan ini kita alamin teman-teman, kenaikan yang udah kita alamin pelan-pelan. Kalau misalnya kita break di bawah level 27 ini ya, most likely kita bisa aja menuju ke level 17 sampai 16 ribu untuk Bitcoin gitu. Bisa aja ternyata ini ya pump yang kita alamin ini, kita naik pelan-pelan seperti ini hanya fake out dan kita malah terjun lebih dalam teman. Itu bisa meningkatkan hal tersebut terjadi kalau misalnya kita break di bawah level support terkuat kita yang ada di level 20.700. Jadi sebenarnya meskipun kita terjun sampai ke 21.6 ini 21,5 ya, ini pastinya kita juga nggak pengen ngelihat hal ini terjadi. Ini sekitar 60%, tetapi masih ada harapan 40% untuk Bitcoin. Tetapi momen dimana kita break di level di bawah 20.700 ini akan semakin jauh lebih berbahaya teman-teman ya untuk Bitcoin. Jadi itu sih teman ya yang gue lihat sekilas untuk jangka pendek teman. Ini kita ada di resist yang pertama, kedua, ketiga, dan ini resist yang keempat, kita kena penolakan lagi gitu ya. Momen dimana kita bakalan berhasil bangkit lagi, entah nggak tahu itu mungkin ada di level 22 atau di level 21,5. Kalau gue lihat ini di jangka pendeknya ini kita masih kena penolakan yang cukup kuat nih di sini teman-teman. Jadi kemungkinan di level 22 kayaknya ini 2026 ini kayaknya udah agak nggak mungkin gitu ya, karena kita udah sempat mantul di level 228. Jadi bisa aja kemungkinan besar 228 ini 226 ini kita bakalan break ke bawah lagi. Jadi support yang lebih kita nantikan ini ada di 22 sampai 21,5 untuk jangka pendeknya. Menurut gua momen dimana kita bangkit sekali lagi teman-teman untuk Bitcoin ya. Let's say kita bangkit lagi, ini let's say kita turun sampai 21,5 lalu kita bangkit lagi, ini kemungkinan besar breakout besar-besaran all the way menuju ke level 30 ini bisa terjadi teman-teman, karena so far kita belum melihat real breakout terjadi pada Bitcoin ya. Real breakout adalah candle besar teman ya, candle hijau yang benar-benar gede banget ya, atau banyak candle hijau teman. Kalau yang satu ini kan kalian perhatikan ini banyak candle merah ke bawah ya. Jadi yang satu ini real breakout adalah dimana kita ngelihat banyak candle hijau langsung OTW pump ke atas at least minimal sampai ke level 28 lah. Itu aja teman kalau menurut pendapat pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Jadi gue close-nya persis di paling atas ini teman ya, ketika gue ngelihat ini kok kayaknya pump yang gak gitu kuat teman untuk Bitcoin ya. Jadi gue persis close-nya tuh kalau nggak salah di level 23.4 di sini ya. Gue close manual aja, closing price 23.445, hanya loss sekitar 15%-an aja teman. Dan saat ini memang terlihat candle penolakan yang cukup besar di time frame 4 jam ya gitu. Jadi ya untung aja kemarin gue sempat close manual ya untuk meminimalisir kerugian lebih dalam, apalagi kalau misalkan worst case scenario Bitcoin menuju ke level 21,5 gitu ya. Posisi kita bakalan tetap aman-aman aja teman. Abis itu ya nanti gue akan jaring lagi di daerah level ini dengan stop loss yang jauh lebih tipis gitu ya. Paling 27 sampai 21,5 itu kan hanya sekitar, kalau misalnya kita ukur ya, ini hanya sekitar 4% aja gitu. Jadi yang nggak akan sampai kena liquid bahkan. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue selalu saranin kalian teman-teman selalu update dengan market gitu ya. Kalau misalkan market kalian lihat sepertinya masih nggak kuat gitu untuk ngangkat, ya kalian bisa close manual aja ya. Nggak perlu kalian tunggu sampai ngehit SL atau ngehit harga likuidasi. Itu aja pesan dari gue ya. Jadi ya kalian harus selalu lakukan riset kalian sendiri terlebih dahulu sebelum kalian membuka posisi trade apapun ataupun kalian membeli koin apapun. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.